Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 14 Februari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Tanda Kasih Allah. Saudara-saudari terkasih, kehadiran Tuhan Yesus di tengah masyarakat selalu mengganggu ketenangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus yang sudah semakin dikenal masyarakat, baik di kalangan Yahudi maupun di kalangan bukan Yahudi. Mujizat yang dilakukannya telah menggerakkan hati banyak orang. Orang yang disembuhkannya sudah menjadi saksi kehebatan Tuhan Yesus, bahwa ia adalah anak Allah. Mereka yang telah menyaksikan mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan Yesus telah menjadi pewarta kebaikan Tuhan Yesus kemana saja,
sehingga nama Yesus semakin dikenal dan kehebatannya memikat hati banyak orang. Kehebatan Tuhan Yesus menjadi tantangan besar untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Telah banyak kali orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melontarkan pertanyaan kepadanya dengan maksud untuk menjerat dia. Tetapi pertanyaan mereka selalu menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri. Karena seringkali merasa terjebak, dalam Injil hari ini dikisahkan, mereka mau mencoba Tuhan Yesus lagi. Mereka menuntut tanda surga dari Yesus. Tanda surga itu mereka minta untuk membuktikan bahwa misi Tuhan Yesus sungguh mendapat restu dari surga. Menanggapi permintaan ini, Tuhan Yesus merasa kasihan dengan mereka. Karena hati mereka belum juga terbuka melihat tanda-tanda yang telah dibuatnya. Dengan kesal Tuhan Yesus berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Kemudian ia meninggalkan mereka. Tuhan Yesus merasa kecewa karena pikiran dan hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat begitu keras. Tuhan Yesus sesungguhnya telah menunjukkan begitu banyak tanda. Dia sendiri adalah tanda kasih Allah. Ia adalah tanda pengampunan Allah, tanda kasih Allah yang penuh belas kasihan. Ia tidak menghukum manusia berdosa yang bertobat, melainkan mengampuni dosa-dosa mereka dan menyelamatkan mereka. Yesus adalah tanda penebusan kita umat manusia. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak membuat tanda bagi orang yang keras hatinya dan selalu menolak Allah. Tanda atau mujizat bukanlah permainan sulap yang mau menyenangkan mata orang yang melihatnya, tetapi suatu bentuk jawaban Tuhan kepada mereka yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus adalah tanda dari surga, tanda kasih Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon bantuan-Mu untuk selalu menguatkan iman dan cinta kasih kami kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dia adalah tanda kasih-Mu, tanda pengampunan-Mu, dan tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.